Shalom, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam doa dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya sukacita, damai sejahtera, serta kemurahan-kemurahan yang datangnya dari Bapa di sorga menyertai kita senantiasa pada sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu pada sepanjang hidup kami, serta dalam peristirahatan kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Sehingga pada pagi hari ini, kami dapat bangun dan menikmati satu hari lagi, hari yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami pada sepanjang hari ini, kami rindu mendasari hidup kami untuk dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bawa kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan, agar kami terus hidup berpadanan dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu menguasai lidah, bibir, dan mulut hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga yang memberikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan kami dapat melakukan serta menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai yang ke-22 yang tertulis demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku, semakin kita mengenal Allah dan kebenarannya, maka pada hakikatnya kita menemukan betapa mahal harga pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tidak berlebihan jika saya katakan mustahil bagi manusia. Standar bagi orang-orang yang memilih untuk sungguh-sungguh menetapkan hatinya untuk serius dalam pengiringan mereka kepada Tuhan adalah serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Standar yang tidak bisa dikurangi atau direduksi. Dan sepertinya hal ini mustahil. Oleh karena itu pada bagian ayat yang ke-23 sampai yang ke-26 dari Matius pasal yang ke-19 ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Seperti percakapan orang muda yang kaya, yang menurut para penafsir adalah seorang pemimpin rumah ibadah. Dia bertanya kepada Yesus tentang perbuatan baik apakah yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dari jawaban Tuhan Yesus, kita dapat melihat bahwa ia tidak memberikan standar yang rumit atau yang muluk-muluk, justru sesuai dengan pengertian orang tersebut. Tuhan Yesus menunjukkan standar orang yang beragama, melakukan hukum, yaitu hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzinah, dan seterusnya. Dan orang muda tersebut berkata bahwa ia sudah melakukan semuanya. Jadi bisa dimengerti dan ditinjau dari Taurat, ia tidak melakukan pelanggaran. Jika berbicara tentang standar keberagamaan, dimungkinkan manusia tanpa Roh Kudus dapat melakukan atau mencapai standar-standar tersebut. Jadi jangan saudara berpikir bahwa hanya orang yang beragama saja yang bermoral baik. Orang yang tidak beragama pun bisa bermoral baik. Misalnya menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya yang sesuai dengan standar etika atau standar moral yang mereka miliki, dan sesuai dengan yang tertulis di Alkitab seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat 15, bahwa memang Tuhan menulis Tauratnya di dalam hati manusia, hukumnya di hati manusia. Namun Tuhan Yesus berkata kepada orang muda tersebut, "Jika ingin lebih dari itu, maka jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, dan ikutlah aku." Hal ini tentunya tidak mudah dilakukan. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, masih bisa dilakukan. Jangan berpikir bahwa hal ini tidak bisa dilakukan, karena ada orang yang meninggalkan kesenangan dunia lalu hidup membiara. Mereka bisa menjual segala milik mereka serta membagikannya kepada orang-orang miskin. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Ikutlah aku." Inilah masalahnya saudaraku. Mengikut Tuhan Yesus artinya mengikuti jejaknya. Hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Artinya bahwa ia adalah teladan yang nyata dalam kehidupan kita. Jika kita lihat dalam keempat kitab Injil, yang hampir semuanya menceritakan tentang pelayanan dan karakter Tuhan Yesus, maka kita dapat melihat di sana bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tamak. Ia tidak pernah berambisi atas kekuasaan. Keduniawian tidak pernah menjangkau dia. Ia tidak egois, ia juga hidup sederhana. Bahkan Tuhan Yesus pun makan dengan pemungut cukai dan dengan orang-orang berdosa. Ia tidak pernah memandang rendah siapapun. Ia penuh dengan belas kasihan. Dan Tuhan Yesus juga adalah pribadi yang sangat rendah hati. Tuhan Yesus sangat layak menjadi teladan yang hidup bagi kita. Sebagai pemimpin kita, seseorang yang harus kita ikuti,
Dan karakter Tuhan Yesuslah yang seharusnya kita kenakan dalam kehidupan kita setiap hari. Saya tergerak ingin memberikan satu contoh dalam Markus pasal yang ke-1, ayat yang ke-40 sampai yang ke-45, yang mengisahkan tentang Yesus dan orang yang sakit kusta. Saudaraku, dalam Alkitab diceritakan bahwa kemana saja orang yang sakit kusta pergi, dia harus menutupi wajahnya dengan tangan di atas matanya dan dia disebut najis. Mereka harus berseru, "Najis, najis." Orang sakit kusta dapat berjalan kemana saja dan setiap orang akan menghindarinya. Karena itu ia dapat berjalan kemana saja yang dia inginkan. Lalu Yesus dikerumuni oleh orang-orang yang mendesaknya dari berbagai sisi. Akan tetapi orang kusta berjalan menghampirinya. Orang kusta dengan tangan yang menutupi wajahnya berseru, "Najis, najis." Dan setiap orang menjauh darinya. Ada sebuah lingkaran besar yang terbuka yang dapat dia jalani. Orang kusta tersebut berlutut di hadapan Yesus. Ia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkannya. Lalu apakah Yesus menghindar darinya? Tidak. Yesus berdiri di sana. Dan itulah sebabnya mengapa orang yang sakit kusta itu di tengah-tengah kerumunan orang banyak dapat berjalan tepat menghampiri Yesus. Orang banyak menghindar ketika dia berteriak, "Najis." Dia bergerak menghampiri Yesus dan Yesus tidak pernah menghindarinya. Dan ketika orang kusta tersebut datang mendekat kepada Yesus, Alkitab berkata, Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh dia. Mungkin orang banyak yang berkerumun di situ heran dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap orang kusta tersebut. Tetapi itulah Yesus. Ia memberikan teladan yang luar biasa. Ia penuh dengan belas kasihan. Ia tidak memandang rendah siapapun. Tidak masalah siapapun dia, tidak masalah apapun yang mereka telah lakukan, tidak masalah apapun latar belakang mereka, mereka dapat datang mendekat kepadanya dan menghampirinya. Saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta tersebut dan membuatnya tahir, saya membayangkan bahwa jamahan atau sentuhan yang penuh belas kasihan dari Tuhan Yesus membuatnya merasa berharga. Ia merasakan kepedulian dan kehangatan dari Tuhan Yesus. Karena selama ia menderita penyakit kusta, ia dianggap sebagai seseorang yang najis, jijik, orang yang terbuang, dan ia tidak pernah merasakan sentuhan tangan yang penuh kasih dari seseorang hingga ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh dia serta menyembuhkannya. Ia begitu bahagia dan bersuka cita, bahkan ia bersaksi kepada banyak orang tentang peristiwa penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan itu. Itulah Tuhan kita, saudara. Ia merupakan teladan yang luar biasa bagi kita. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudara, selama masih ada waktu dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita bersungguh-sungguh dalam kita mengiring Tuhan. Kita harus hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Kita harus rela mengosongkan bejana hidup kita, melepaskan percintaan dengan dunia ini, mengasihi jiwa-jiwa serta memandang mereka berharga dan mulia,
sama seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan. Dan juga kita harus rela melepaskan segala sesuatu demi kepentingan Tuhan, supaya yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Inilah kekristenan yang sejati, yaitu seperti Kristus. Saya berdoa kiranya Roh Kudus memampukan kita dalam setiap langkah, segala hal, dan setiap detik hidup kita, untuk kita bertekad kuat, hidup benar dan mengikuti jejak Tuhan Yesus seperti yang telah Ia teladankan. Amin. Soli Deo Gloria. Mari saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.